Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani, NIM 23010023. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Komponen-komponen Desain Pendidikan. Jadi, komponen merupakan peran dalam suatu sistem yang berlangsung secara keseluruhan untuk mencapai suatu tujuan. Komponen-komponen desain pembelajaran ada terbagi 5. Yang pertama adalah komponen tujuan, komponen materi, komponen strategi pembelajaran, komponen media, dan juga komponen evaluasi. Yang pertama kita bahas di sini adalah komponen tujuan. Komponen tujuan merupakan pembelajaran yang memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Karena dengan memahami tujuan pembelajaran, maka peserta didik dan guru akan senantiasa memperhatikan hal-hal yang dapat mendukung tercapainya tujuan pembelajaran tersebut. Tujuan pembelajaran merupakan komponen-komponen penting dari sebuah kurikulum karena memberikan arahan yang jelas dan spesifik untuk proses pembelajaran. Secara hierarki, tujuan pembelajaran dijabarkan dari tujuan pendidikan yang lebih umum kepada tujuan yang lebih khusus, yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional merupakan tujuan yang sifatnya umum dan seringkali disebut dengan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua adalah tujuan institusional. Tujuan institusional merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap sekolah atau lembaga pendidikan. Titik tujuan institusional ini merupakan penjabaran dari tujuan pendidikan sesuai dengan jenis dan sifat sekolah atau lembaga pendidikan. Yang ketiga adalah tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler adalah tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bidang studi. Yang keempat adalah tujuan instruksional atau pembelajaran. Tujuan instruksional ini adalah tujuan yang ingin dicapai dari setiap kegiatan instruksional atau pembelajaran. Titik tujuan ini sering kali dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran umum. Yang kedua kita bahas di sini adalah tentang komponen materi. Menurut materi, pelajaran merupakan komponen isi pesan dalam kurikulum yang harus disampaikan kepada siswa. Komponen ini berperan sebagai isi atau materi yang harus dikuasai siswa dalam proses pembelajaran. Komponen materi pembelajaran biasanya membahas tentang pengertian materi pembelajaran sebagai isi kurikulum, kategori bahan pembelajaran, dan teknik pemilihan bahan ajar. Isi kurikulum atau bahan pembelajaran itu dapat dikategorikan menjadi 6 jenis, yaitu 4 konsep atau teori, prinsip, proses, dan nilai serta keterampilan. Yang pertama adalah fakta. Fakta adalah sesuatu yang telah terjadi atau telah dialami atau dikerjakan, bisa berupa objek atau keadaan tentang sesuatu hal. Yang kedua adalah konsep atau teori, adalah suatu ide atau gagasan atau suatu pengertian umum. Yang ketiga adalah prinsip, merupakan suatu aturan garis kaidah untuk melakukan sesuatu atau kebenaran dasar sebagai titik tolak untuk berpikir. Yang keempat adalah proses. Proses adalah serangkaian gerakan, perubahan, perkembangan, atau suatu cara atau prosedur untuk melakukan kegiatan secara operasional. Selanjutnya bagian C, yaitu komponen strategi pembelajaran. Komponen-komponen yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran pendidikan, terlaksananya proses pembelajaran dengan baik dan efektif apabila terdapat dalam yang 6 komponen ini. Yang pertama, tujuan pendidikan. Tingkah laku manusia secara sadar atau tidak sadar tentu berarah pada tujuan. Demikian juga halnya pada tingkah laku manusia. Yang kedua, peserta didik. Siswa atau murid biasanya digunakan untuk hal utama dalam proses pembelajaran itu. Seorang yang mengikuti suatu program pendidikan atau pembelajaran di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya di bawah bimbingan seorang ibu atau beberapa guru. Yang ketiga, guru atau peserta didik di sekolah. Peserta didik
Siswa atau murid biasanya digunakan untuk seorang yang mengikuti suatu program pembelajaran pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya. Meskipun demikian, siswa jangan selalu dianggap sebagai objek belajar yang tidak tahu apa-apa. Ia juga memiliki latar belakang, minat, dan kebutuhan, serta kemampuan yang berbeda. Selanjutnya, orang tua dan lingkungan masyarakat. Kedudukan orang tua sebagai pendidik merupakan pendidik yang kongrati dalam lingkungan keluarganya. Artinya, orang tua sebagai pendidik utama yang berlandaskan pada cinta kasih sayang dalam keluarganya untuk anaknya. Selanjutnya 5. Interaksi edukatif. Pendidikan dan anak didik. Proses pendidikan bisa terjadi apabila terjadi interaksi antar komponen-komponen pendidikan, terutama interaksi antara pendidik dan yang dididik. Yang keenam, isi pendidikan. Isi pendidikan memiliki kaitan yang erat dengan tujuan. Untuk mencapai tujuan pendidikan perlu disampaikan kepada peserta didik. Isi yang biasanya disebut kurikulum dalam pendidikan yang formal. Selanjutnya bagian D, komponen media. 1. Pengertian media pembelajaran. Media berasal dari kata bahasa Latin yang artinya medium, yang berarti perantara media. Oleh karenanya dapat diartikan sebagai perantara antara pengirim informasi dan penerima informasi. Dalam proses belajar, media berperan sebagai menjembatani proses penyampaian dan pengiriman pesan dan informasi akan dapat bersifat dengan efektif dengan sebagai berikut apabila terdapat yang 6 tersebut. Yang pertama, media cetak. Yang kedua, media grafis dan pemeran. Yang ketiga, media audio. Yang keempat, gambar bergerak. Yang kelima, multimedia. Yang keenam, media berbasis web atau internet. Saya akan menjelaskan mengenai komponen yang terakhir, yaitu komponen evaluasi. Evaluasi adalah proses sistematis yang terdiri dari proses pengumpulan, analisis, serta interpretasi informasi atau data untuk menentukan atau melihat sejauh mana siswa telah mencapai suatu tujuan pembelajaran. Dan berikut saya akan membahas mengenai jenis-jenis evaluasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, evaluasi formatif. Evaluasi formatif ini adalah upaya penekanan yang dilakukan oleh seorang guru terhadap siswanya demi meningkatkan suatu proses pembelajaran. Contohnya, melakukan catatan ringkas mengenai materi yang telah diberikan, kemudian melaksanakan kuis untuk melihat sejauh mana perkembangan atau apakah siswa tersebut sudah paham mengenai pelajaran yang telah diberikan. Selanjutnya yang kedua, evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif ini adalah lebih menekankan kepada siswa dalam suatu keberhasilannya dalam pembelajaran tersebut sebagai dasar penentu nilai atau kelulusan siswa tersebut. Sebagai contohnya, yaitu melakukan ulangan harian dan ujian akhir semester. Kemudian yang ketiga, evaluasi diagnostik. Evaluasi diagnostik ini lebih memacu kepada upaya dalam mengetahui bagian kesulitan siswa dalam belajar tersebut. Evaluasi ini untuk mengetahui sejauh mana kesulitan dan kemudahan siswa dalam memahami suatu materi tersebut. Adapun evaluasi yang keempat, yaitu evaluasi penempatan. Evaluasi penempatan ini lebih memacu kepada upaya dalam menyelaraskan antara suatu program dengan karakteristik kemampuan suatu siswa dengan caranya sebagai berikut, yaitu evaluasi kuantitatif. Evaluasi kuantitatif ini biasanya berupa angka-angka, yaitu apabila seorang guru ingin memberikan nilai terhadap siswanya seperti nilai 90, 100, 95, 80, dan sebagainya. Kedua, yaitu evaluasi kualitatif. Evaluasi kualitatif ini biasanya dinyatakan dengan suatu kalimat, yaitu sangat baik, cukup, kurang, dan sangat memuaskan. Dan evaluasi kualitatif ini bersifat subjektif yang berdasarkan tekniknya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu evaluasi tes. Evaluasi tes itu merupakan materi yang akan dinilai berdasarkan bentuknya. Adapun materi yang akan dinilai itu seperti
hasil kecerdasan, hasil belajar, dan bakat minat. Selanjutnya yaitu evaluasi non-tes. Evaluasi non-tes ini dalam belajar dapat dilakukan melalui alat-alat khusus seperti melakukan pengamatan, wawancara, dan laporan. Demikian hasil presentasi makalah kami dari kelompok 2. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.